Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interferensi dan pelayangan. Sebelum kita mulai ke detail interferensi dan pelayangan, yuk kita simak yang berikut ini. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan benda ini. Ya, tentu saja ini adalah speaker atau pengeras suara. Sesuai dengan namanya, speaker berfungsi sebagai pengeras suara yang digunakan biasanya untuk pengeras suara pada saat acara atau hanya untuk sekedar mendengar musik saja. Untuk sekedar mendengar musik saja di rumah, kita biasanya cukup menggunakan satu speaker atau speaker tunggal. Nah, akan tetapi untuk acara yang cukup besar seperti konser musik, biasanya digunakan lebih dari satu speaker dan speakernya lebih besar. Tujuan dari digunakannya lebih dari satu speaker pada saat konser musik tentu untuk memperjelas dan memperkeras suara musik bagi pendengar. Fenomena tersebutlah yang merupakan salah satu aplikasi dari pemanfaatan interferensi gelombang bunyi. Lalu, apa itu interferensi gelombang bunyi? Ketika terdapat dua buah gelombang yang memiliki panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo yang sefase, maka kedua gelombang tersebut akan mengalami yang namanya interferensi. Namun, apakah interferensi itu akan berbentuk konstruktif atau destruktif? Maka kita lihat contoh berikut ini. Sebenarnya teman-teman, walaupun kita tidak tahu penurunan rumusnya, kita bisa lihat saja dari kedua gelombang ini. Apakah gelombang ini akan mengalami konstruktif atau destruktif? Jika saya misalkan bukit berbentuk bernilai plus, lalu lembah bernilai minus, maka ketika kedua ini bertemu, plus bertemu plus dan minus bertemu minus, logikanya akan menjadi semakin besar. Sehingga perpaduan antara kedua gelombang ini akan menjadi konstruktif tentu saja. Bagaimana tinjauannya secara matematis? Baik, kita lihat gelombang yang pertama memiliki lintasan sebesar, berapa panjang gelombangnya? 3 lambda. Lalu lintasan yang kedua sepanjang 3 lambda juga. Sehingga ketika dia bertemu dan mengalami interferensi, dia akan mengalami beda lintasan sebesar 0 lambda atau 0 saja. Maka dapat kita lihat di sini ketika kedua buah gelombang mengalami interferensi dengan beda lintasannya adalah 0, dia akan mengalami interferensi konstruktif. Oke. Mungkin bisa saya pindahkan ke atas, karena nanti kita akan ada contoh yang lainnya. Yang pertama dia 0. Oke, bagaimana jika sumber gelombangnya saya buat di sini? Oke, sehingga ini bisa kita hapus. Maka yang bertemu adalah dimulai dari gelombang yang sebelah sini. Tetap saja, bukit bertemu bukit, lembah bertemu lembah, maka dia akan mengalami interferensi konstruktif. Kita tinjau dari lintasannya. Ketika ini saya hapus, maka panjang gelombang yang ini akan berubah menjadi lintasannya menjadi 2 lambda. Yang ini tetap 3 lambda. Maka beda lintasannya akan menjadi 1 lambda atau lambda saja. Baik, sampai sini. Dan dia akan tetap mengalami interferensi konstruktif. Selanjutnya, jika saya majukan lagi, sumber bunyi yang kedua ada di sini. Ya. Oke. Dimajukan 1, dihapus 1,
panjang gelombang. Maka kita hapus satu panjang gelombang di sini. Maka panjang gelombangnya akan menjadi yang kedua sebesar lambda, lalu beda lintasannya akan sebesar 2 lambda. Oke, bisa kelihatan ini polanya? Sehingga dapat kita lihat bahwa polanya delta S itu akan sebesar 0, lambda, 2 lambda, bahkan akan seterusnya. Selama delta S-nya mengalami sebesar 0, lambda, 2 lambda, dan seterusnya, maka kita dapat lihat bahwa dia akan mengalami interferensi konstruktif. Oke. Bagaimana dengan interferensi destruktif? Baik. Atau jika kita tulis secara matematis, maka rumusnya akan menjadi delta S sama dengan N dikali lambda. Oke, berdasarkan dari pola ini. Dengan N-nya sebesar 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang 0 untuk nada dasar, 1 nada dasar pertama, dan seterusnya. Namun bagaimana jika gelombang yang pertama tadi mengalami interferensi atau bertemu dengan gelombang lainnya, namun dia dimulai dari setengah lambdanya, sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, karena kita tadi mengasumsikan bahwa lembah adalah minus, bukit adalah plus, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, lihat saja, minus bertemu plus, plus bertemu minus, maka kedua gelombang ini jika bertemu, dia akan membentuk gelombang yang minimal akan saling melemahkan. Atau bahkan dia akan saling meniadakan sama sekali. Inilah yang disebut sebagai interferensi destruktif. Oke, kita tinjau dari beda lintasannya. Yang pertama, dia memiliki panjang gelombang sebesar 3 dengan lintasannya 3 lambda. Yang kedua itu 2,5 lambda atau 5/2 lambda. Sehingga bisa kita lihat di sini. Delta S atau beda lintasannya akan sebesar setengah. Baik. Nah, oke. Saya akan lakukan hal yang sama dengan ketika melakukan mengkaji tentang interferensi konstruktif tadi. Ketika kita majukan satu gelombang atau satu lambda, maka panjang gelombangnya akan berubah menjadi 1,5 atau 3/2, sehingga delta S-nya akan menjadi 1,5 juga atau 3/2. Saya tulis 3/2-nya saja. Oke. Yang ketiga, saya majukan lagi 1 lambda atau lambda. Maka keadaannya akan seperti ini. Sehingga panjang gelombangnya menjadi setengah,
Lalu delta S-nya akan menjadi 2,5 atau bisa kita tuliskan sebagai 5/2. Oke. Dan saya lihat di sini. Maka dapat kita pahami bahwa ketika kedua buah gelombang mengalami interferensi dengan beda lintasannya sebesar delta S sama dengan setengah, 3/2 atau 5/2 dan seterusnya, dia akan mengalami interferensi destruktif. Sehingga dapat kita rumuskan secara matematis delta S-nya, jika kita urutkan ya, polanya ini akan bisa kita tulis delta S sama dengan N plus setengah dikali lambda. Baik. Dari mana? Dari pola ini, setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda. Kalau kita urutkan, kita akan dapatkan pola deret N plus setengah dikali lambda. Dengan N-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu bagaimana nih kalau sumber gelombangnya berbeda dengan sumber gelombang yang tadi? Kalau tadi kan dia sefase. Kalau ini bagaimana ya kalau dia berlawanan fase? Baik, kita tulis di sini perbedaannya. Kalau dia sefase seperti yang tadi, atau delta tetanya sama dengan 0 derajat atau 360 derajat, maka untuk konstruktif delta S-nya akan sama dengan N dikali lambda. Sementara destruktifnya delta S-nya sama dengan N plus setengah dikali lambda. Sementara kalau dia berlawanan fase atau fasenya delta tetanya sama dengan 180 derajat ya, 180 derajat, maka ketika dia konstruktif, rumusnya kebalikan dari sini. Jadi delta S-nya adalah N plus setengah dikali lambda. Sementara destruktifnya, balikan lagi dari sini. Delta S sama dengan N dikali lambda. Dengan N-nya tadi tetap 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam keadaan tertentu, terkadang pada interferensi gelombang bunyi, kedua gelombang memiliki frekuensi yang hampir sama, sehingga muncul suara keras dan lemah secara bergantian. Nah, hal tersebutlah yang disebut sebagai pelayangan bunyi. Adapun nilai frekuensi pelayangan adalah delta F sama dengan F1 min F2, dengan F1 adalah frekuensi dari gelombang pertama dan F2 adalah frekuensi dari gelombang kedua. Seperti yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, bahwa rumus perioda adalah 1/F, sehingga rumus perioda dari pelayangan ini akan menjadi 1/delta F atau 1/F1 min F2. Itulah penjelasan singkat mengenai interferensi dan pelayangan pada gelombang bunyi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.